Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Ducati sebut kesuksesan Marc Marquez di MotoGP 2025 tak lepas dari kerja keras Pecco Bagnaia. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, memberikan pujian kepada perjalanan panjang Ducati di masa lalu, yang dipimpin Pecco Bagnaia, usai Marc Marquez memenangi balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail. Hasil ini membuat Marquez tercatat memenangi semua balapan dalam 4 seri perdana musim ini, kecuali balapan utama di Austin, ketika ia gagal finish akibat terjatuh saat memimpin balapan. Kini, Marquez memuncaki klasemen pembalap dengan 123 poin, unggul 26 poin atas Bagnaia di peringkat ketiga. Meski sangat puas atas kemenangan gemilang Marquez, Tardozzi tak melupakan Bagnaia. Menurutnya, rider Italia tersebut sangat berjasa dalam membantu Ducati menjadi pabrikan yang perkasa di MotoGP, terbukti dari 2 gelar juara dunia dan 2 gelar runner-up yang ia raih 4 musim terakhir. Kepada TNT Sports, Tardozzi menyatakan kepemimpinan Bagnaia dalam proses pengembangan Desmosedici tak hanya menguntungkan Marquez, melainkan juga pembalap lain, termasuk rookie BK8 Gresini Racing, Fermin Aldeguer, yang finish keempat di sprint dan finish kelima dalam balapan utama. Saya melihat kerja besar yang telah dilakukan Ducati selama beberapa tahun terakhir. Kini saya melihat keputusan sportif yang sangat baik dari Ducati. Kami juga punya satu nama untuk masa depan, yakni Fermin Aldeguer. Kami sangat percaya pada Fermin, dia akan jadi salah satu tokoh utama di masa depan, ujarnya. Ex-pembalap Works BK ini juga menyatakan keputusan Ducati dalam mengizinkan semua pembalapnya untuk berbagi dan saling mempelajari data adalah keputusan yang sangat menguntungkan. Dengan begitu, tak ada rahasia di antara mereka, dan mereka juga bisa lebih mudah menemukan keseimbangan performa. Tak ada rahasia, keseimbangan. Para rider kami sangat membantu para insinyur menyempurnakan motor. Motor kami selalu sama, hanya sedikit penyesuaian antara satu rider dan rider lain, tapi tak terlalu banyak. Kami harus berterima kasih kepada Pecco atas hal itu, karena dia yang memimpin perkembangan motor ini, tutup Tardozzi. Ditabrak Alex di MotoGP Qatar, Marquez mengaku salah. Marc Marquez mengaku insiden tabrakan di lap pertama dengan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025, Minggu, tanggal 13 April tahun 2025, merupakan kesalahannya. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sirkuit Lusail. Setelah menang di sprint race, pembalap Ducati itu sukses mengalahkan rekan setimnya, Francisco Bagnaia, di balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025. Marquez sebenarnya mengalahkan Maverick Vinales di posisi kedua. Namun, Vinales terkena penalti 16 detik karena pelanggaran tekanan ban. Penalti itu membuat Bagnaia dinyatakan finish posisi kedua dan Franco Morbidelli merebut podium ketiga. Balapan Marquez di MotoGP Qatar 2025 nyaris berakhir dengan cepat. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tabrakan dengan sang adik, Alex, di tikungan pertama lap pertama. Alex menabrak bagian belakang Marquez hingga bagian sayap belakang The Baby Alien lepas. Meski ditabrak Alex, Marquez mengakui insiden di lap pertama itu adalah kesalahannya. Hal itu dikarenakan Marquez mengurangi kecepatan secara tiba-tiba di tikungan karena merasa ada yang salah dengan bagian belakang sepeda motornya. Kontak dengan Alex sedikit lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahan dia, karena saya baru saja membuka gas, dan saya merasa seperti bagian belakang motor bergerak. Saya menutup gas lagi dan dia tidak mengharapkannya. Karena alasan itulah dia menabrak saya dan karena alasan itulah Morbidelli menyalip saya dari luar, ucap Marquez dikutip dari Crash. Beruntung tabrakan di tikungan pertama itu tidak membuat Marquez dan Alex jatuh. Marquez kemudian memenangi balapan, sementara Alex finish posisi ke-6 meski sempat terkena long lap penalti karena menabrak Fabio Di Gianantonio. Itu lebih kepada kesalahan saya. Untungnya kami berdua tetap berada di atas motor kami. Tidak bermasalah dengan motor. Saya hanya kehilangan sayap terkecil dari jok. Jadi, saya tidak merasakan apapun, kata Marquez. MotoGP Qatar 2025 Jorge Martin patah 6 tulang rusuk saat comeback dari cedera tes pramusim, bos Aprilia kecewa. Pembalap Aprilia, Jorge Martin,
telah didiagnosis dengan patah 6 tulang rusuk setelah kecelakaan saat kembali dari cedera pada balapan MotoGP Qatar 2025. Pembalap Aprilia itu telah absen karena beberapa cedera sejak kecelakaan pada awal hari pertama tes pramusim 2025 di sirkuit Sepang Malaysia pada Februari. Juara dunia MotoGP 2024 itu mengalami 2 kali kecelakaan dalam beberapa jam pertama sesi. Insiden yang kedua bahkan menyebabkan bendera merah dikibarkan sementara. Kecelakaan pertama Martin terjadi di tikungan 1, dan ia mampu kembali menunggangi motornya. Namun, kecelakaan kedua berupa high side terjadi di tikungan 2. Rider Spanyol itu terlempar tinggi ke udara dan mendarat dengan keras dengan kaki sebelum terjatuh dengan wajah terbentur aspal. Ia menderita lebih banyak patah tulang, termasuk di pergelangan tangan kirinya, dalam kecelakaan saat berlatih menjelang MotoGP Thailand dan terpaksa absen pada 3 seri balap pertama musim ini. Setelah diizinkan kembali beraksi akhir pekan ini di Qatar, Martin tampil solid pada akhir pekan pertamanya bersama Aprilia. Dia menyelesaikan kualifikasi di posisi ke-14 dan hanya kurang dari pukul 0:05 detik dari posisi Q2. Martin berada di pinggiran 10 besar dalam sprint race sebelum merosot ke posisi ke-16. Balapan GP Qatar yang berlangsung selama 22 putaran tampak lebih sulit bagi Martin yang tidak mendapatkan poin saat ia mengalami kecelakaan saat melewati tikungan cepat di tikungan 12 pada lap ke-14. Martin membutuhkan perhatian medis dari petugas di sisi lintasan sebelum dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan. Aprilia mengonfirmasi bahwa ia tidak mengalami cedera pada anggota tubuhnya, tetapi dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jorge Martin mengalami trauma dada, pebalap tersebut sadar tanpa masalah pada anggota tubuhnya. Memar tulang rusuk di dada kanan dengan pneumotoraks, tulis pernyataan Aprilia dilansir dari Crash. Dia akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani CT scan guna penyelidikan lebih mendalam. Pembaruan terbaru dari merek Italia tersebut mengatakan Martin akan tetap berada di rumah sakit di Doha selama beberapa hari untuk perawatan paru-parunya yang kolaps. Jorge Martin menjalani pemindaian CT yang menunjukkan peningkatan pneumotoraks, sehingga perlu dilakukan pemasangan drainase pada aspirasi, demikian bunyi pernyataan tersebut. Pembalap tersebut harus tetap menjalani observasi selama beberapa hari di rumah sakit hingga pneumotoraksnya pulih. Aprilia kemudian mengonfirmasi bahwa Martin juga telah didiagnosis dengan 6 patah tulang rusuk, dengan pernyataan yang berbunyi, pemeriksaan akhir juga menunjukkan adanya 6 patah tulang lengkung kosta posterior kanan, dari 1 menjadi 6. Aprilia mengalami GP Qatar yang sulit pada minggu dengan pembalap utamanya Marco Bezzecchi berada di urutan ke-10 dan tertinggal 14,3 detik dari pemenang balapan, Marc Marquez. Massimo Rivola menyatakan kekecewaannya atas penampilan Aprilia di Qatar. Penampilan kami dalam balapan tidak sesuai harapan, kata Rivola. Kami akan terus bekerja sama dengan Marco agar lebih tajam di tahap awal balapan dan dalam serangan waktu. Meskipun demikian, performa menjadi prioritas utama hari ini dan pikiran kami bersama Jorge di masa sulit ini. Kami mendukungnya.